Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Wardani dari kelas Kesmas B 2024 dengan NIM 24 Jadi di sini saya ingin membacakan tugas organisasi manajemen kesehatan, yaitu analisis masalah organisasi manajemen di rumah sakit dan penyelesaiannya menggunakan fungsi POAC. Nah, jadi di sini saya mengambil jurnal dengan judul Analisis Ketersediaan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada tahun 2023. Jadi berdasarkan jurnal tersebut, Rumah Sakit Parindu ini mengalami masalah utama dalam ketersediaan obat yang disebabkan oleh lemahnya sistem perencanaan, pengadaan, dan manajemen farmasi. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, pertama kita bisa menggunakan pendekatan POAC, yaitu yang pertama planning atau perencanaan. Jadi dikarenakan perencanaan obat yang tidak sistematis, sehingga pengadaan obat hanya dilakukan ketika stok hampir habis. Nah, selain itu, anggaran untuk pengadaan obat tidak tersedia secara pasti, menyebabkan keterlambatan pembayaran kepada distributor. Nah, solusinya bisa menggunakan metode perencanaan berbasis data seperti metode ABC dan FEN. Nah, terus menyusun anggaran khusus untuk pengadaan obat agar rumah sakit dapat membeli obat secara tepat waktu tanpa menghambat masalah keuangan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Nah, masalahnya yang terjadi karena tidak ada struktur organisasi yang jelas dalam pengelolaan farmasi. Nah, yang kedua, kurangnya tenaga farmasi dan koordinasi antar unit dalam pengelolaan obat. Solusinya yaitu membentuk struktur organisasi farmasi yang jelas dengan tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi. Kedua, menambah tenaga farmasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan obat. Tahap 3 yaitu actuating atau pelaksanaan. Nah, pada tahap ini masalah yang terdapat adalah proses distribusi obat tidak terkontrol dengan baik. Sering terjadi keterlambatan. Terus tidak ada sistem pencatatan stok yang baik, menyebabkan obat sering habis tanpa peringatan dini. Ketiga, yaitu penyimpanan obat tidak sesuai standar, menyebabkan obat kadaluarsa dengan meningkat. Solusinya yaitu menerapkan sistem FIFO atau first in first out dan FEFO first expired first out dalam penyimpanan obat. Yang kedua, menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit untuk mencatat keluar masuknya obat secara real time. Ketiga, melakukan pengecekan stok secara berkala minimal setiap minggu agar obat tidak habis mendadak. Tahap keempat yaitu controlling atau pengendalian. Nah, pada tahap ini masalah yang terjadi adalah tidak ada monitoring dan evaluasi stok obat secara rutin, kurangnya kontrol terhadap penggunaan obat sehingga sering terjadi pemborosan, tidak ada kebijakan khusus untuk mengatasi kekosongan obat. Nah, solusinya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi stok obat secara berkala minimal setiap bulan, terus membentuk tim audit farmasi internal untuk memastikan stok obat selalu terjaga, dan menjalin kerjasama dengan apotek atau rumah sakit lain sehingga jika terjadi kekosongan obat dapat dilakukan pembelian dengan cepat. Tahap 5 yaitu evaluating atau evaluasi. Nah, masalah yang terjadi adalah tidak ada evaluasi rutin terhadap kinerja instalasi farmasi dan kesalahan dalam pengelolaan obat terus berulang tanpa tindakan korektif. Solusinya yaitu melakukan audit farmasi setiap bulan, menyusun laporan evaluasi bulanan, mengadakan rapat evaluasi dengan manajemen rumah sakit setiap 3 bulan, menetapkan indikator kinerja utama dalam pengelolaan farmasi, dan membuat rencana perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.